yang kita bicarakan adalah tentang motivasi. Tujuan pembelajaran ini adalah agar mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai pengertian motivasi, tujuan motivasi, cara memotivasi karyawan, dan perkembangan teori motivasi. Pengertian motivasi. Apa itu motivasi? Menurut McDonald, dalam tarjiman ini menyebutkan bahwa motivasi sebagai perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Menurut Malayu, motivasi berasal dari kata Latin mover, yang berarti dorongan, move, dorongan atau memberikan gaya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan. Jadi, motivasi adalah dorongan yang dimiliki seorang individu yang dapat merangsang untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau asam seseorang untuk berperilaku atau melakukan sesuatu. Jadi motivasi itu merupakan alasan, reasoning yang menyebabkan proses seseorang individu bergerak, yang menjadi alasan orang lain untuk bergerak untuk mencapai tujuan atau sasaran atau tujuan tertentu. Motivasi juga sebagai faktor yang menyebabkan mempertahankan perilaku individu. Jadi motivasi itu merupakan atau seseorang dikatakan memiliki motivasi tinggi jika orang tersebut memiliki alasan yang sangat kuat untuk mencapai apa yang diinginkannya dengan mengerjakan pekerjaan yang sekarang. Motivasi kerja merupakan stimulus atau rangsangan bagi setiap pegawai untuk bekerja dalam menjalankan tugasnya. Itu motivasi kerja. Dengan motivasi yang baik, maka para pegawai akan merasa senang dan bersemangat dalam melakukan pekerjaan, sehingga mengakibatkan perkembangan dan pertumbuhan yang signifikan pada organisasi atau perusahaan. Ada 4 pola motivasi. Ada 4 pola motivasi. Yang pertama adalah achievement motivasi, yang kedua afiliasi motivasi, kemudian kompeten motivasi, dan power motivasi. Empat pola itu kita bahas sedikit ya, tentang achievement motivasi. Jadi motivasi menghadapi tantangan, keinginan untuk berbuat baik sebaik mungkin tanpa banyak dipengaruhi oleh prestis atau pengaruh sosial, melainkan demi kepuasan pribadi. Itu
achievement motivasi atau motivasi menghadapi tantangan. Kalau afiliasi motivasi itu motivasi untuk sosialisasi, mendorong melakukan hubungan dengan orang lain atau pergaulan atas dasar sosial, menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok atau masyarakat lingkungannya. Kompetensi motivasi atau motivasi untuk berprestasi itu dorongan untuk berprestasi, meningkatkan keterampilan, mencegah masalah, dan berusaha untuk inovasi. Kemudian yang keempat adalah power motivation. Jadi motivasi untuk mengambil risiko, dorongan untuk mengendalikan keadaan, kebutuhan pribadi untuk mengarahkan orang lain. Ini motivasi mengambil risiko. Kita lanjut. Motivasi kerja itu kita rinci satu persatu. Motivasi kerja itu adalah mendorong gairah dan semangat untuk bekerja, untuk meningkatkan kepuasan kerja, juga meningkatkan produktivitas. Kalau kita punya motivasi kerja, itu kita bisa meningkatkan kepuasan kerja, bisa untuk meningkatkan produktivitas, mempertahankan stabilitas dan loyalitas. Dengan motivasi kerja bisa meningkatkan disiplin. Dengan motivasi kerja menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik, yang harmonis. Dengan motivasi kerja meningkatkan kreativitas dan partisipasi. Dengan motivasi kerja juga akan meningkatkan kesejahteraan. Dengan motivasi kerja pula akan meningkatkan rasa tanggung jawab, akan mempertinggi rasa tanggung jawab, sehingga dihasilkan peningkatan efisiensi dan penggunaan alat dan bahan baku yang efisien. Itulah motivasi. Jadi salah satu intinya motivasi bekerja itu bisa pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi penggunaan alat dan bahan baku. Oke, kita lanjut. Cara atau teknik memotivasi pekerja. Jadi yang pertama adalah menekankan kewenangan sebagai pemimpin atau pelaksanaan dengan pemaksaan dengan ancaman. The strong approach, pendekatan yang dilakukan dengan empat dan dengan ancaman. Ada yang menjadi good approach atau memberikan kondisi kerja dan tunjangan yang lebih baik. Ini dengan hadiah-hadiah. Implicit bargaining itu teknik memotivasi dengan persetujuan terhadap hasil kerja dan imbalan. Kemudian teknik memotivasi lagi dengan kompetisi, yang bekerja baik mendapat bonus yang sesuai. Atau bisa juga untuk meningkatkan motivasi kerja, itu menyediakan pelatihan dan pengembangan karir. Itu juga meningkatkan motivasi kerja. Memberikan umpan balik yang itu meningkatkan motivasi kerja juga. Menyediakan lingkungan kerja yang nyaman. Itu teknik tadi yang dikatakan be good approach, ya. Kemudian memberikan penghargaan dan memberikan kesempatan kerja yang betul. Kemudian memotivasi pekerja yang baik dengan membuat visi yang jelas, dengan visi
dan tujuan perusahaan yang jelas itu akan memotivasi para karyawannya. Kemudian memberikan tanggung jawab yang lebih besar, berarti dia dipercaya, itu akan menumbuhkan motivasi atau meningkatkan motivasi. Internasional motivasi, polarisasi, di mana motivasi individu berasal dari individu itu sendiri. Internal motivasi, jadi motivasi yang dari dalam. Kita lanjut. Perkembangan teori motivasi. Jadi diketahui ya, ada 3 teori yang terkenal dan mengalami perkembangan dengan baik pada masa itu. Ketiga teori tersebut yaitu teori motivasi, teori kebutuhan, teori X dan Y, dan teori yang terakhir adalah teori 2 faktor yang menemukan teori motivasi. Tokoh-tokoh kunci di dalam teori motivasi dalam studi bisnis antara lain adalah Friedrich Hebel, Abraham Maslow, Clayton Albert, David McClellan, dan Snicker. Itu tokoh-tokoh yang mengembangkan teori motivasi. Jadi nanti akan kita bahas mulai dari teori motivasi yang klasik, kemudian teori kebutuhan, teori hierarki kebutuhan, dan teori X dan Y. Kita lanjut. Teori motivasi klasik dari Taylor. Teori motivasi menyatakan bahwa motivasi para pekerja hanya dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan biologis saja. Kebutuhan biologis adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mempertahankan kelangsungan seseorang atau kebutuhan pokok. Jadi ini teori motivasi klasik. Hanya menyatakan bahwa hanya dapat memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan kepuasan biologis saja. Kebutuhan dan kepuasan biologis ini akan terpenuhi jika gaji atau upah, uang atau barang yang diberikan cukup besar. Jadi jika gaji atau upah karyawan dinaikkan, maka semangat bekerja mereka akan meningkat. Ini adalah teori klasik, teori motivasi klasik. Teori motivasi klasik mengungkapkan bahwa manusia termotivasi karena adanya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan biologis, di mana kepuasan biologis tersebut berpengaruh oleh besar kecilnya gaji atau upah yang diperoleh. Itu teori motivasi klasik. Teori motivasi klasik ini lebih menekankan kepada kebutuhan dasar manusia. Kalau kebutuhan dasar manusianya itu terpenuhi, dia akan termotivasi untuk bekerja. Kemudian kita lihat teori Abraham Maslow, teori hierarki kebutuhan. Teori kebutuhan Maslow. Jadi teori kebutuhan manusia itu yang pertama tadi sudah dibahas di teori motivasi klasik adalah kebutuhan fisiologi, kebutuhan pokok kehidupan, kebutuhan pokok hidup. Kemudian kebutuhan akan rasa nyaman. Kemudian kebutuhan diterima di lingkungan sosial. Kemudian kebutuhan akan penghargaan. Kemudian yang terakhir kebutuhan aktualisasi diri pengakuan. Jadi hierarki kebutuhan manusia itu berawal dari dia harus dipenuhi dulu kebutuhan fisiologinya, kebutuhan pokoknya, makan, tidur, dan lain sebagainya. Nah,
Setelah interpersonal, dia akan menuntut kebutuhan yang lebih tinggi lagi, yaitu merasa aman atau nyaman. Merasa aman atau nyaman. Kemudian setelah dia merasa aman bekerja di situ, kebutuhan pokoknya juga terpenuhi, dia butuh diterima di lingkungan sosialnya. Kalau rasa kebutuhan pokoknya terpenuhi, rasa amannya terpenuhi, diterima di lingkungan sosialnya, dia butuh dihargai. Makanya kebutuhannya meningkat, minta dihargai. Setelah kebutuhan pokoknya terpenuhi, rasa aman juga terpenuhi, diterima di lingkungan sosial, dan mendapat penghargaan, dia butuh diakui aktualisasinya. Ini teori hierarki kebutuhan Maslow. Kita lihat ya, jadi fisiologis itu adalah, dan keamanan itu adalah kebutuhan tingkat bawah. Rasa lapar, haus, pakaian, perumahan, seks, dan kebutuhan ragawi lainnya. Kemudian keselamatan dan perlindungan terhadap kerugian fisik dan emosionalnya. Setelah kedua kebutuhan yang terpenuhi, dia butuh kasih sayang, rasa dimiliki, rasa diterima, dan bisa bersahabat, diterima dengan baik sebagai sahabat. Ini kebutuhan sosialnya. Kemudian butuh penghargaan, butuh dihargai atas prestasinya, atas statusnya. Kemudian aktualisasi diri. Dorongan untuk menjadi apa yang ia mampu. Untuk mencapai potensinya dan pemenuhan. Itu teori hierarki kebutuhan Maslow. Kalau orang makan, itu dulu yang penting harga murah dapat banyak, ya. Terus kalau sudah dapat itu, dia makan harga mahal nggak apa-apa, enak. Jadi rasa kalau yang pertama adalah harga. Kalau makan ini jajan gitu ya, dan itu yang pertama diperlukan adalah harga dan dapat banyak, harga murah. Yang mahal nggak apa-apa, asal enak. Kemudian makan akhirnya juga memilih, makannya nggak enak nggak apa-apa, asal tempatnya nyaman. Ya itulah perkembangan hierarki kebutuhan masing-masing orang. Kemudian kita lihat teori X dan teori Y berikut. Ya. Jadi teori X dan teori Y ini mengungkapkan pandangan manajer mengenai sifat manusia yang didasarkan atas beberapa kelompok asumsi tertentu dan bahwa mereka cenderung membentuk perilaku mereka terhadap karyawan berdasarkan asumsi-asumsi tersebut. Coba lihat teori. Apa teori X? Teori X ini menganggap karyawan pada dasarnya tidak menyukai pekerjaan dan sebisa mungkin berusaha untuk menghindari, tidak menyukai pekerjaan dan sebisa mungkin berusaha untuk menghindari. Karyawan harus dipakai kendali, dipaksa atau dikendalikan, atau diancam dengan hukuman untuk mencapai tujuan.
Kemudian karyawan akan menghindari tanggung jawab dan mencari perintah formal. Kemudian sebagian karyawan menempatkan keamanan di atas semua faktor lainnya terkait pekerjaan dan menunjukkan sedikit ambisi. Ini menurut McGregor. Ada beberapa karyawan yang diasumsikan kelompok ini, itu teori X-nya. Kemudian teori Y-nya, apa itu teori Y? Teori Y mengungkapkan bahwa karyawan menganggap kerja sebagai hal yang menyenangkan, seperti hanya istirahat atau bermain. Kemudian karyawan bersedia belajar untuk menerima, mencari, dan bertanggung jawab. Kemudian teori ini juga menyatakan bahwa karyawan akan berlatih mengendalikan diri dan emosi untuk mencapai berbagai tujuan. Kemudian teori ini itu juga mengatakan karyawan mampu membuat berbagai keputusan inovatif yang diedarkan ke seluruh populasi dan bukan hanya bagi mereka yang menduduki posisi manajemen. Jadi secara garis besar, teori X ini orang mau bekerja kalau dipaksa. Orang mau bekerja kalau kendalikan. Tetapi kalau yang teori Y atau A ini, itu orang bekerja karena senang. Ini akan berbeda, sebagai manajer akan membedakan perilaku dari karyawan yang bersifat berkarakter X dengan berbeda dengan karyawan yang berperilaku bersikap Y. Kalau ini karyawan mau bekerja, itu dia akan lebih senang kalau nanti diberi hadiah dan sebagainya. Tapi kalau yang X, karyawan mau bekerja, itu hanya kalau dipaksa dan diperintah atau diberi hukuman kalau melakukan kesalahan. Bedanya itu. Kemudian variabel-variabel motivasi itu apa saja? Kita lihat variabelnya adalah insentif, ya. Kemudian kebutuhan pekerjaan, kemudian expectation atau ekspektasi atau pengharapan. Jadi kebutuhan atas imbalan itu memunculkan motivasi. Kebutuhan atas kebutuhan pekerjaan, karena dia juga bekerja, dia harus meningkatkan motivasi agar bisa kerja. Pengharapan atas lingkungan kerja itu memunculkan motivasi juga. Motif orang mau meningkatkan motivasi. Motif adalah faktor-faktor yang menyebabkan individu bertingkah laku atau bersikap tertentu. Motif menunjukkan bahwa setiap individu mempunyai kebutuhan yang ada di dalam dirinya, inner needs, yang menyebabkan mereka didorong, ditekan atau dimotivasi untuk memenuhinya. Jadi motif itu menunjukkan bahwa setiap individu mempunyai kebutuhan yang ada di dalam dirinya yang menyebabkan mereka didorong, ditekan atau memotivasi untuk memenuhinya. Seperti yang disampaikan oleh G-Spot, menerangkan tentang motif adalah kebutuhan yang belum terpuaskan, yang mendorong individu untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi motif itu kebutuhan yang belum terpuaskan, sehingga memunculkan motivasi, memunculkan tindakan. Motif itu berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa motif adalah dorongan yang ada di dalam diri seseorang
untuk melakukan perbuatan guna memenuhi kepuasannya yang belum terpuaskan. Jadi sekali lagi motif itu adalah dorongan untuk melakukan suatu tindakan. Oke, kita lanjut. Harapan. Variabel motivasi kerja mengacu pada ekspektasi teori. Ini tadi, ya, yang dikembangkan oleh Dr. Bohm dengan subvariabel ekspektasi atau harapan atau kuatnya keyakinan bahwa upaya kerja akan menghasilkan penyelesaian suatu tugas. Instrumennya atau kaitan kinerja imbalan, yakni tingkat sejauh mana orang tersebut percaya bahwa bekerja pada tingkat tertentu itu menjadikan sarana untuk tercapainya hasil yang diinginkan. Jadi ekspektasi itu memunculkan motivasi kerja. Kita lanjut. Insentif itu juga meningkatkan motivasi atau memunculkan motivasi. Insentif mengacu pada pendapat Robert Dubin yang menyatakan bahwa pada dasarnya insentif itu adalah perangsang yang menjadikan sebab berlangsungnya kegiatan, memelihara kegiatan agar mengarah langsung kepada satu tujuan yang lebih baik dari yang lain. Jadi para karyawan itu diberi insentif atau tambahan pendapatan untuk merangsang menjadikan kegiatan atau memelihara kegiatan agar mengarah kepada satu tujuan. Ada juga yang mengatakan bahwa pemberian insentif sangat diperlukan terutama apabila karyawan tidak banyak mengetahui tentang hal yang akan dilakukannya. Jadi insentif ini kembali kepada dana dan kinerja. Kalau pekerjaan karyawan itu tidak ada insentif, ya saya kira pekerjaannya juga begitu saja. Oke, sampai di sini materi tentang motivasi dapat kita simpulkan bahwa motivasi adalah dorongan yang dimiliki seorang individu yang dapat merangsang untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk berperilaku atau melakukan sesuatu. Fungsi memotivasi pekerja adalah mendorong gairah dan semangat kerja, meningkatkan kepuasan kerja, meningkatkan produktivitas, mempertahankan stabilitas dan loyalitas, serta meningkatkan disiplin, menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik, meningkatkan kreativitas dan partisipasi, meningkatkan kesejahteraan, mempertinggi rasa tanggung jawab, serta meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan itu kesimpulan dari materi motivasi pada pertemuan yang ke-9. Oke, pertemuan ke-9 ini kita akhiri.